Bapak Ibu sekalian, untuk sesi yang pertama ini ya adalah mengenai program kerja Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah selama 5 tahun ke depan yang akan dibawakan langsung oleh Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Baidowi MSI. Semua orang kita paham sudah mengenal beliau. Ada yang mengatakan beliau ini di Kemdikbud ini setengah dewa katanya. Tapi mungkin 3/4 lah. 3/4 dewa. Ya, jadi beliau masih sangat berpengaruh di Kemdikbud dan alhamdulillah ya memberikan banyak manfaatnya untuk kemajuan kita semua, khususnya Majelis Dikdasmen. Mungkin belum ada yang mengenal beliau secara detail ya. Beliau lahir di Boyolali 28 Agustus 49. Riwayat pendidikan Doktor Administrasi Publik dari UI, MSI Magister Sains dari UI juga, lalu Universitas 11 Maret ya. Riwayat pekerjaan sebagai Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Depdiknas 2007 sampai dengan pada saat itu, lalu Sekretaris Jenderal Depdiknas 2003 sampai 2005. Dan sebelumnya juga pernah menjadi staf ahli Menteri Pendidikan Nasional bidang pengembangan kurikulum dan media pendidikan. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar, itu saja sekedar pengantar mengenai beliau. Saya persilahkan kepada Profesor Dr. Baidowi untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua PP Muhammadiyah Prof. Muhajir Effendi. Yang saya hormati rekan-rekan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak Rektor UAD, Ibu-ibu dan Bapak yang saya hormati selaku peserta Rakernas 2016. Rakernas ini merupakan Rakernas pertama kali setelah Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 di Makassar. Perlu saya sampaikan, setelah Rakernas, setelah Muktamar, kami dari Majelis Dikdasmen pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah dikukuhkan berdasarkan peraturan dari PP Muhammadiyah pada bulan Oktober 2015, jadi akhir 2015, dan untuk itu perlu saya sampaikan bahwa kepengurusan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah tidak saya bacakan semuanya satu persatu, tapi Bapak Ibu bisa membaca pada buku panduan Rakernas Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Dari semua pengurus yang ada, kalau kita lihat ini jumlahnya cukup banyak, 30-an orang, tapi yang hadir kebetulan beberapa yang hadir di sini selaku konsultan ahli. Yang pertama yang hadir saja saya bacakan, yaitu Prof. Yunan Yusuf. Saya mohon untuk berdiri, Prof. Selaku konsultan ahli Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Nah, memang ada di sana ketua konsultan ahlinya itu Prof. Zarmroni dari Jogja. Saya harapkan mau hadir, tapi beliau sedang kurang sehat. Tadi ngabari mohon izin tidak bisa hadir. 2 staf anggota dari konsultan ahli dari Majelis Dikdasmen itu yang namanya Pak Hamid Muhammad, PhD, itu sekarang menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Kemdikbud,
dan Bapak Didik Suhardi PhD itu sekarang kebetulan sebagai Sekretaris Jenderal Kemdikbud. Yang tahun lalu, periode lalu, beliau itu sebagai pengurus. Nah, untuk kepengurusan ini saya sendiri ditugasi oleh PP Muhammadiyah untuk periode kedua. Jadi kemudian selaku sebagai ketua, kemudian wakil ketuanya Pak Dr. Sungkowo, silahkan berdiri Pak Sungkowo. Mana tadi? Keluar lagi. Mau diperkenalkan malah melarikan diri. Jadi Dr. Sungkowo saya kira juga karena sudah periode kedua juga. Kemudian Dr. Maskuri. Dr. Sungkowo ini adalah wakil ketua yang membidangi persekolahan. Kemudian Dr. Maskuri ini adalah wakil ketua yang membidangi madrasah dan pondok pesantren yang sekaligus Pak Maskuri ini adalah sebagai ketua lembaga pengembangan pondok pesantren Muhammadiyah. Jadi punya peranan di sini di tingkat pusat itu ada lembaga yang ketua lembaganya itu menjadi wakil ketua di Majelis Dikdasmen yang harapannya supaya tata kelola pondok pesantren dan sekolah itu tidak overlap. Itu adalah kenapa itu ada di sana. Kemudian wakil ketua yang ketiga bidang kerjasama itu Pak Rektor UAD. Itu Bapak Dr. Kasyarno, beliau selaku wakil ketua bidang kerjasama. Jadi ini adalah desainnya dari Pak Ketua PP, Prof. Muhajir, supaya Dikdasmen itu merapat dengan PTM, sehingga prioritas program pada periode yang akan datang ini tidak jalan sendiri-sendiri, tapi berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Sehingga salah seorang rektor UAD diminta untuk membantu Majelis Dikdasmen, sehingga pada saat ini kita bisa membuktikan bahwa ada suatu sinergi antara Majelis Dikdasmen dengan PTM yang kebetulan beliau sebagai wakil ketua. Kemudian wakil ketua yang keempat itu adalah Bapak Ponco Jari Wahyono, itu dekan Bapak Dr. Ponco Jari Wahyono, itu dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Rektornya yaitu Profesor Muhajir yang sekarang tinggal penggantinya gitu. Jadi beliau juga kenapa dari UMM juga membantu karena supaya memperkuat. Ada di wilayah timur nanti banyak dibantu karena tadi Prof. Muhajir juga menyampaikan beberapa pengembangan sekolah itu perlu dikembangkan sehingga bidang organisasi, sehingga ketika pertemuan pertama, raker pertama kita lakukan, tapi raker untuk sekolah, kepala sekolah, itu kita laksanakan di UMM di Malang. Jadi selama periode 2015-2020, Majelis Dikdasmen sudah melakukan 3 kegiatan besar. Kegiatan besar pertama itu dilaksanakan di Solo pada bulan September 2015. Di sana khusus untuk kepala SMK Muhammadiyah seluruh Indonesia yang dihadiri 180-an lah kepala sekolah, kepala SMK Muhammadiyah seluruh Indonesia. Kemudian ketika itu di Malang, itu disponsori oleh Prof. Muhajir di UMM. Di sana dihadirkan hampir 200 kepala sekolah, 200 lebih. Itu yang di Malang itu merumuskan adanya Forum Guru Muhammadiyah yang dilantik oleh beliau pada hari ini. Dan kegiatan besar berikutnya adalah Rakernas Majelis Dikdasmen. Jadi kalau 2 kegiatan yang lalu itu adalah pelaksana teknis lapangan para kepala sekolah, baik itu di SMK maupun sekolah-sekolah lainnya yang ada di Jawa Timur, untuk merumuskan persiapan tata kelola yang akan kita rakerkan pada saat ini.
Ini adalah para wakil ketua, sekretarisnya adalah Pak Alfa Amir Rahman, PhD, itu adalah sekretaris, silahkan berdiri Pak Sekretaris. Kemudian wakil sekretarisnya itu Pak Tengku Ramli Zakaria dan mohon izin. Kemudian Pak Sekretaris duanya itu adalah Abdul Qadir Haryanto, mohon izin. Kemudian sekretaris ketiga itu adalah Bapak Dr. Andes Haji Afif Hamka. Saya mohon untuk berdiri Pak Buya. Kemudian sekretaris keempat adalah Ibu Elin Diana, PhD. Mohon izin. Jadi inilah sekretaris-sekretaris yang telah hadir. Kemudian wakil bendaharanya Pak Hamim tadi hadir di sini, tapi karena beliau masih aktif di Kemdikbud mengikuti perjalanan Pak Menteri ini tadi, sehingga mohon izin. Kemudian wakilnya Pak Sofyan juga belum hadir, mau nyusul. Kemudian anggota-anggotanya memang cukup banyak. Jadi dari anggota yang hadir, saya kira tidak, ya. Anggota yang hadir tadi Pak Lilik Gani, sudah keluar ya. Pak Basuki tolong berdiri Pak Basuki. Ini Pak Basuki yang dari Solo. Kemudian Budel Naita, ini yang satu-satunya ibu-ibu yang ada di sini. Yang lainnya Khairul Huda dari Ketua IPM, sedang keluar tadi. Khairul Huda itu saya kira anggota yang menjadi pengurus panitia pelaksana pada kesempatan ini. Saya kira itu ibu-ibu dan bapak sekalian perkenalan kami dari tingkat pusat. Yang kedua, bahwa saya ucapkan selamat kepada ibu dan bapak sekalian. Ada ibunya kan? Ada beberapa saja. Sebagai pengurus Dikdasmen di tingkat wilayah maupun di tingkat kabupaten kota, di tingkat kota, di tingkat daerah, termasuk dari ketua bidang pendidikan di wilayah. Kenapa saya perlu sampaikan salam saya untuk ibu dan bapak sekalian, selamat untuk ibu dan bapak sekalian, karena apakah bapak ibu selaku pengurus lama tetapi baru atau pengurus baru beneran gitu loh. Jadi karena raker ini kita laksanakan sebenarnya menunggu pembentukan majelis Dikdasmen yang ada di wilayah maupun daerah, sehingga baru bisa kita laksanakan pada kesempatan ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, perlu sampaikan bahwa perlu saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan program kerja Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah pimpinan pusat, di mana program kerja ini kami susun, tolong kalau tidak kelihatan dari sini nanti dimasukkan aja. Ini berdasarkan atas visi yang ada, visi yang disusun dalam muktamar, yang mana visinya itu adalah bagaimana kita itu mengelola, melakukan penataan tata kelola pendidikan dasar dan menengah itu sehingga menjadi pendidikan dasar menengah yang unggul gitu ya, menjadi pendidikan dasar yang berkemajuan. Itu intinya. Sehingga kita lakukan penataan dengan baik, sehingga dengan tata kelola yang baik itu diharapkan bisa melakukan layanan pendidikan yang baik, dan layanan pendidikan itu akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan itu. Jadi mungkin tidak usah dicatat, Pak. Nanti bahan ini kan akan disampaikan untuk ibu dan bapak sekalian. Nah, selain
visi yang ada, maka kita juga punya misi. Misi yang yang dirumuskan dari hasil muktamar. Ada 4 misi pokok. Yang pertama, bagaimana menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah itu yang unggul dan berkemajuan. Itu visi yang pertama. Maka syaratnya memang harus dilakukan pengelolaan tata kelola yang baik. Yang kedua, masalah penyelenggaraannya. Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah itu yang holistik dan integratif, yakni mengembangkan potensi akal, hati, dan keterampilan yang seimbang. Itu misi yang kedua. Misi yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang akuntabel dan inklusif. Dan yang keempat, misi yang keempat adalah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang didukung IPTEK dan IMTAK. Ini adalah inti dari misi yang perlu kita lakukan. Berdasarkan atas visi dan misi ini, maka kita perlu lakukan adanya tata kelola, penataan tata kelola yang baik. Ibu dan Bapak sekalian, nah berdasarkan atas visi dan misi, maka kita merumuskan berbagai program. Jadi gambaran umum dari program yang ada itu kita kembangkan dalam beberapa hal, 4 hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu tentang kiprah Muhammadiyah itu dalam bidang pendidikan. Seperti apa? Kemudian kita harus sebagai penerus dari funding kita, dari Kiai Ahmad Dahlan, bagaimana semangat perjuangan itu kita wujudkan melalui Muhammadiyah. Kemudian kita harus bangga dan telah mengisi ini kehidupan pembangunan bangsa secara majemuk. Tetapi kita harus ingat berbagai tantangan Muhammadiyah itu banyak sekali. Tantangan itu tidak hanya dari luar saja, tapi juga ada tantangan dari dalam. Dari diri kita sendiri. Adakah semangat kita untuk membangun pendidikan Muhammadiyah ini yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Bahkan cita-cita kita tidak sekedar untuk bisa berkompetisi, tapi kita harus menang dalam kompetisi untuk menghadapi persaingan global itu sendiri. Itulah yang perlu kita persiapkan dari dalam membangun pendidikan Muhammadiyah, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. Baterainya sudah suatu. Oke. Kemudian dari gambaran-gambaran ini ada 5 hal yang perlu kita rumuskan, yaitu pertama 5 tahun gambaran tentang perkembangan pendidikan Muhammadiyah. Tidak usah saya sampaikan karena nanti kita singkat saja, ini yang umum-umum saja, tapi akan yang prioritas dasar hukum kita ketahui semua bahwa kita tidak bisa lepas dasar hukum kita itu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian kita juga menggunakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta berbagai peraturan yang ada. Kemudian juga masalah falsafah dan dasar negara. Itu sebagai acuan kita dan berbagai keputusan muktamar. Terutama kita menggunakan putusan muktamar ke-47 tentang program Muhammadiyah 2015-2020. Nah, tujuan kita untuk melakukan Rakernas ini dan tujuan kita menyusun program kerja
adalah untuk menciptakan transformasi perubahan-perubahan sekolah. Jadi perubahan yang sangat cepat. Tadi digambarkan oleh Pak Anies bahwa tuntutan anak kita itu adalah tuntutan abad 21. Kita masih berpikirnya abad 20. Sekolah kita kondisinya sekolah pada abad 19. Nah, bagaimana kita itu melakukan perubahan itu dengan cepat? Oleh karena itu kita perlu menyusun program kerja yang baik dan membuat program-program prioritas. Program prioritas yang harus kita kembangkan sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Jadi bagaimana kita itu bisa mengembangkan sekolah, madrasah, dan pondok pesantren yang kondusif dalam kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global. Jadi tidak ketinggalan lah maksudnya. Jadi pendidikan Muhammadiyah jangan sampai ketinggalan zaman. Itu yang harus kita lakukan untuk menjadikan pendidikan yang berkualitas. Nah, apa program prioritas kita? Program prioritas adalah daya saing. Karena ciri abad 21 itu kita akan melihat 3 hal. Yang pertama, dalam abad 21 itu kita harus melihat bagaimana cara pembelajaran peserta didik kita. Ketika melakukan pembelajaran di sekolah, sudahkah mereka itu memenuhi standar-standar atau tidak? Standar pendidikan Muhammadiyah ada 5 standar, Pak. Standar isi, proses, dan sebagainya, ditambah al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, standar itu bagaimana pembelajaran sesuai standar atau tidak? Kemudian yang kedua, di dalam pembelajaran itu dipengaruhi sangat tergantung pada perkembangan TIK, teknologi informasi. Dan yang ketiga, bahwa di dalam pembelajaran itu kita sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Maka di situ kita harus mau tidak mau itu harus mengembangkan kualitas. Kualitas sekolah itu harus ditingkatkan. Kemudian jadi intinya prioritas kita itu adalah untuk mengembangkan kualitas sekolah. Ketika mengembangkan kualitas sekolah, di sana ya gurunya, tenaga pendidiknya ditingkatkan, kemudian semangat belajarnya juga ditingkatkan, tata kelolanya juga ditingkatkan, sehingga sekolah itu menjadi kondusif, sekolah itu menjadi bagus. Harus belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada di sekolah, kekurangan yang ada itu apa, bagaimana itu harus memperbaiki sehingga prioritas pembangunan itu bisa dilakukan pada semua sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Kalau kita lihat, sekolah kita itu cukup banyak. Jadi untuk tingkat sekolah dasar jumlahnya itu sekitar 2000-an. Kemudian yang pendidikan menengah, tingkat SMP itu hampir 1.200 gitu. Terus madrasahnya ya hampir sama. Kemudian untuk pendidikan menengah hampir 1.927 atau berapa pendidikan menengah. Yang terdiri dari SMA, SMK. Kemudian ada pondok pesantren Muhammadiyah ada sekitar 180. Madrasah-madrasahnya itu hampir 1.000. Jadi totalnya sekitar 5.800. Itu jumlah sekolah yang ada di Muhammadiyah. Sekolah madrasah dan pondok pesantren Muhammadiyah. Kita tahu bahwa sekolah Muhammadiyah itu banyak yang sudah maju. Tapi kita tidak menutup mata juga bahwa masih ada sekolah madrasah Muhammadiyah itu yang kekurangan murid. Nah, salah satu indikator sekolah yang kurang murid itu apa? Kualitasnya kurang. Atau sekolah itu ada di daerah yang terpencil. Oleh karena itu bagaimana strategi perencanaan yang baik agar sekolah-sekolah yang kekurangan murid itu menjadi sekolah yang kelebihan murid
Artinya mereka, karena masyarakat sudah tahu, mencari mutu, mengejar kualitas. Sehingga kalau kualitasnya bagus dia akan banyak muridnya. Jadi ini ceritanya masih upaya-upaya untuk peningkatan mutu sekolah, madrasah dan pondok pesantren. Nah, caranya macam-macam yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, dalam menyusun program pengembangan, monggo dari wilayah, daerah, cabang itu punya terobosan-terobosan sendiri untuk mengembangkan ini. Intinya bagaimana peningkatan kualitas. Jadi prioritas kita adalah peningkatan kualitas itu semua. Bahkan dari upaya-upaya ini ada dorongan kita bisa mengembangkan sekolah-sekolah unggulan. Bahkan ada yang mengatakan, oh kita perlu membuat sekolah premium gitu. Sekolah premium. Kita kan juga melihat tadi kan digambarkan oleh Pak Menteri dari kualitas pendidikan, dari segi knowledge tadi. Dari UN itu yang ada pojok kanan atas tadi ternyata penabur. Terus yang di bawahnya, yang di sebelah kanan atas juga itu masih Kanisius. Muhammadiyah masih ngumpet di tengah. Masih ada di bawah Ma'arif gitu. Nah, saya akan dijanjiin Pak Menteri kan, dijanjiin akan dikasih data per sekolah. Gitu. Nanti kalau data itu dapat akan saya sebarkan ke semua daerah, paling enggak ke semua wilayah, tolong wilayah nanti mendistribusikan ke daerah-daerah. Untuk itu saya mohon bantuan Bapak Ibu di tingkat wilayah, alamat email. Jadi tidak harus ngirim per pos saya. Tapi alamat emailnya tolong nanti diinventarisir Pak Arfa. Alamat email semua Dikdasmen, baik itu wilayah maupun daerah. Supaya komunikasi kita itu lancar. Saya punya berbagai informasi untuk disampaikan ke sana. Atau informasi itu dari pusat ke daerah, atau daerah ke pusat. Kadang-kadang kita malu ketika tahu-tahu, oh ini ada SMA, SD Muhammadiyah roboh. Enggak tahu. Tahu-tahu dari media gitu loh. Oleh karena itu tolong kalau itu terjadi bagaimana cara kita untuk mengatasi itu gitu. Kalau ya walaupun semuanya kita kan kuncinya kan kita gotong royong gitu loh. Kita gotong royong untuk menangani sekolah madrasah maupun pondok pesantren. Kemudian ciri-ciri pengembangannya itu ada 5 ciri pengembangan yang kita lakukan untuk sekolah madrasah dan pondok pesantren. Yang pertama adalah sistem gerakan kita, kemudian pengembangan itu dilihat dari segi organisasi dan kepemimpinan. Yang ketiga itu dari segi jaringan, pengembangan 4 itu adalah sumber daya, dan pengembangan yang kelima itu adalah dari segi aksi dan pelayanan yang bisa kita lakukan. Jadi dari apa yang kita lakukan ini, intinya adalah bagaimana kita meningkatkan layanan kepada masyarakat agar program pendidikan kita itu betul-betul diminati oleh masyarakat. Nah, kalau kita bicara jaringan, sistem jaringan kita, ini dari program ini, yang ada 5. Yang kedua adalah sistem gerakan, yaitu menguatkan identitas pendidikan Muhammadiyah melalui identitas pembinaan akhlak Islami dan ideologi Muhammadiyah. Nah, sistem gerakan ini kami dari PP Muhammadiyah sedang menyiapkan sistem pembelajaran AIK yang berkemajuan. Itu kita sudah ada tim ya Pak ya, Pak, yang dikoordinir oleh Pak Maskuri. Yaitu tim yang menyusun pelatihan AIK, sehingga ini kita ambil dan mengadop dalam satu proyek yang berhasil, bagaimana cara pembelajaran AIK yang
berkemajuan yang sukses di beberapa daerah. Nah ini nanti akan, kalau sudah ada alamat email dari Bapak Ibu, kita cepat untuk mentransfer informasi ini kepada Ibu-Ibu dan Bapak semua. Kemudian masalah organisasi dan kepemimpinan, yaitu membuat roadmap dari program dan pendataan sekolah-sekolah itu, kemudian bagaimana kita itu meningkatkan fungsi pendidikan Muhammadiyah itu sebagai pusat kaderisasi. Ini yang menjadi tugas kita yang sejak awal. Kemudian jaringan itu membuat jejaring antara sekolah dengan sekolah lain, termasuk ini ide Pak Ketua membuat jejaring antara PTM dan Dikdasmen. Sebenarnya antara Dikdasmen, Majelis Dikdasmen dengan Majelis Diktilitbang itu sudah pernah ada MOU, tapi ya berhenti pada MOU saja untuk melakukan pembinaan. Tapi dengan strategi Pak Ketua, Prof. Muhajir, ada ini, alhamdulillah kita mulai bergerak. Beberapa bantuan-bantuan dari PTM yang besar itu kepada beberapa sekolah Muhammadiyah. Nah inilah yang kita lakukan, membangun jejaring tidak hanya dalam negeri, luar negeri, tapi jejaring sesama Muhammadiyah saja. Kadang-kadang kita itu repot, wah ini ada sekolah Muhammadiyah yang kurang, ada yang lemah lah. Tapi ada sekolah Muhammadiyah yang lain yang kuat, tapi mereka jalan sendiri-sendiri. Itulah sebabnya tata kelola ini, membangun jaringan ini perlu kita kembangkan. Bagaimana setiap daerah punya peta sekolah kuat, sekolah kurang, dan apa yang bisa dilakukan jejaring itu untuk meningkatkan kualitas. Kemudian peningkatan sumber daya, berbagai kegiatan pelatihan, in-house training, kemudian seminar, workshop dan sebagainya yang bisa dilakukan. Jadi kuncinya kalau kita itu ingin maju, sumber dayanya yang harus diperkuat gitu loh. Tidak sekedar sumber daya yang kuat itu kita tangani dengan baik, tapi harus diikuti dengan tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitasnya. Seperti tadi digambarkan Pak Anies, orangnya jujur tapi enggak kreatif, ya kurang ada manfaatnya. Tapi kreatif tapi kurang jujur, ya akhirnya itu tidak jalan. Maka yang kita ambil yang kreatif dan yang jujur untuk mendapatkan sumber daya yang bisa membangun pendidikan Muhammadiyah. Dan aksi-aksi pelayanan yang tadi sudah banyak saya sampaikan, bagaimana kita bisa memberikan layanan pada publik, memberi layanan pada peserta didik, sehingga pendidikan kita bisa menjadi maju. Maka ini menjadi suatu prioritas kita, bagaimana setiap penyelenggara. Kita semua menyadari Pak, berdasarkan atas ketentuan yang ada, ketentuan tahun 2013, bahwa Dikdasmen itu pengelolaan pendidikan itu didasarkan pada asas desentralisasi. Desentralisasinya itu di mana? Pusat menyusun ketentuannya, pedomannya, menyusun aturan-aturan. Tapi pelaksanaannya itu kan diserahkan kepada penyelenggara. Kalau itu di pemerintah, di kalangan pemerintah, otonomi daerah, pendidikan dasar itu diserahkan pada pemerintah kabupaten. Nah mulai tahun 2017, pendidikan menengah itu akan ditangani oleh provinsi. Kalau Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah otonominya itu kepada pendiri. Itulah yang sebagai penyelenggara. Kalau itu ada sekolah dasar yang mendirikan itu wilayah, maka pendiri sekolah dasar itu, penyelenggara sekolah dasar itu ya wilayah kan itu. Tapi sebaliknya kalau ada cabang itu sebagai pendiri sekolah menengah, maka cabang itulah sebagai penyelenggara sekolah menengah. Itu bicara masalah pengelolaannya. Dan inilah yang akan kita
tinjau ulang juga di dalam pengelolaan itu, dalam tata kelola. Tetapi perlu saya sampaikan, dalam Rakernas ini nanti tata kelola yang sangat prioritas kita usulkan, dimatangkan oleh Ibu dan Bapak sekalian adalah tata kelola tentang tenaga kependidikan, guru dan tenaga administrasinya itu diatur yang sebenarnya bagaimana sih aturannya? Apakah semuanya itu bisa menjadi guru di sekolah Muhammadiyah? Atau kalau itu saudaranya itu anaknya, ponaknya otomatis jadi guru, otomatis jadi kepala sekolah? Enggak, itu harus kita atur. Kita harus mengarah pada azas tadi, persaingan yang akan datang, maka harus kita cari yang terbaik. Maka harus ada sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan guru harus diadakan seleksi. Pengangkatan guru sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian masa kerja guru, kemudian sistem penggajiannya dan sebagainya. Supaya ada rambu-rambu untuk memperbaiki tata kelola yang terkait dengan masa ketenagaan dan pendanaan. Ini dalam raker ini nanti saya harapkan masukan Ibu dan Bapak sekalian untuk merumuskan tata kelola itu tadi. Sehingga kita bisa meningkatkan layanan kita dengan baik. Kemudian kalau kaitannya dengan ketentuan yang sudah ada dari segi desain pengelolaan tadi sudah saya sampaikan. Tapi untuk kepala sekolah atau madrasah termasuk pondok pesantren sudah ada ketentuannya gitu. Kalau pengangkatan kepala sekolah itu pendidikan dasar, SD, MI, SMP, MTS itu oleh oleh PDM, oleh ketua PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah. Tapi kalau wakilnya itu oleh Majelis Dikdasmen daerah. Nah, untuk pendidikan menengah pengangkatannya itu oleh ketua PWM. Wakilnya oleh Majelis Dikdasmen wilayah. Tetapi pengangkatan itu apakah penunjukan dari wilayah? Enggak. Harus ada mekanisme yang sudah ada dalam ketentuan itu. Itu salah satu contoh yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah ini sudah jalan. Walaupun mungkin nanti perlu ada evaluasi lah. Wah, ini ada kepala sekolah itu yang potensial sudah 2 periode, tapi bisa enggak untuk diperpanjang? Maka perlu kita buat. Kalau di pemerintah boleh silahkan, tapi harus ke tempat yang lain. Tapi di Muhammadiyah nanti, di Dikdasmen, bagaimana kita harus mengatur itu? Itulah musyawarah yang perlu kita buat demi kemajuan itu. Walaupun karena kita masih ketinggalan, maka diperlukan pemimpin yang kompeten untuk memimpin sekolah madrasah. Pengorganisasian dan pelaksanaan program. Nah ini intinya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, pengorganisasian dan pelaksanaan program itu sudah tadi sudah saya singgung tentang ini dari hasil muktamar. Ini sudah. Nah, intinya di sini adalah pusat ketika itu menyusun program itu sudah didasarkan pada hasil muktamar. Karena ketika muktamar dulu itu kan kita angkat berdasarkan laporan dari wilayah. Dari hasil wilayah kita diskusikan dan kita usulkan ke muktamar dan itulah menjadi program ini. Nah, untuk tingkat wilayah
penyusunan program wilayah itu supaya dilakukan secara musyawarah, ditetapkan oleh wilayah dan dilaksanakan oleh wilayah itu sendiri. Kemudian yang untuk di tingkat daerah supaya dimusyawarahkan di tingkat daerah, ditetapkan oleh daerah, dilaksanakan oleh daerah. Kemudian untuk tingkat cabang juga begitu, dirumuskan oleh pimpinan daerah, ditetapkan oleh ketua, dan dilaksanakan oleh ini. Untuk sekolah, program sekolah, amal usaha, madrasah maupun pondok pesantren, itu pun juga disusun oleh sekolah, program-program itu. Dan nanti diketahui oleh penyelenggaranya. Tapi penyelenggaranya tergantung tadi siapa. Itulah yang bedanya yang ada di ini, pengorganisasian dan penjabaran program. Kalau di wilayah tadi kan rumusan program itu tingkat wilayah diputuskan dalam musyawarah wilayah. Majelis Dikdasmen wilayah bertanggung jawab dan seterusnya. Di bawah ini kan yang tingkat daerah sama berdasarkan musyawarah daerah. Kemudian diputuskan oleh daerah mengacu program yang kalau daerah mengacu program nasional maupun program wilayah. Tapi kalau itu sudah di tingkat cabang itu harus mengacu kepada daerah. Kok balik ke sana? Tolong yang sampai ke tadi program yang daerah cabang tadi. Ya sebelum itu. Nah. Oke. Sebelum ini. Penjabaran, ya. Penjabaran, ya itu oke, tingkat cabang. Jadi ini tingkat cabang, kemudian sampai pada tingkat sekolah. Jadi tingkat sekolah mengacu program yang ada sesuai dengan statuta, kemudian pokoknya yang di sekolah tadi disusun oleh sekolah itu sendiri. Gitu. Program pengembangan dasar penyusunan kegiatan. Oh ini tadi yang sudah lewat. Ini contoh-contoh berbagai kegiatan yang dilakukan di tingkat pusat. Jadi nanti bahan kita bagi aja. Kita bagi untuk Ibu dan Bapak sekalian sebagai acuan untuk melakukan di tingkat daerah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini kelemahan kita adalah dalam monitoring dan pelaksanaan kegiatan. Sekali lagi mungkin kita perlu mengatur bagaimana sistem monitoring yang bisa dilakukan sehingga setiap daerah itu mengetahui kondisi sekolah yang ada di daerah masing-masing. Kesulitan kami sampai saat ini untuk mendapatkan data yang valid itu sulit. Oleh karena itu data yang kita miliki itu adalah data yang kami ambil dari Kemdikbud. Data yang kita ambil berdasarkan Dapodik, data pokok pendidikan. Data pondok pendidikan yang valid itu dari untuk sekolah saja, SD, SMP, SMA, SMK. Tapi kalau yang madrasah, kami belum mendapat data yang valid dari Kementerian Agama.
Kementerian Agama kan punya datanya yang emis. Kalau kami minta langsung kepada daerah, itu sudah berapa kali kita cek, ternyata sekolah yang dilaporkan itu ada yang tutup. Sekolah sudah tutup, masih dilaporkan ada muridnya. Tetapi sebaliknya ada sekolah baru, belum masuk data yang ada dari wilayah. Oleh karena itu, masalah pendataan memang sangat penting sekali. Saya mohon Ibu dan Bapak sekalian, baik itu sekolah madrasah dan pondok pesantren, itu dipantau secara serius, karena semua bantuan pemerintah, khususnya di lingkungan Kementerian Dikbud, itu didasarkan dari Dapodik. Contohnya untuk bantuan operasional sekolah BOS, itu data Dapodik. Kalau sekolahnya itu tidak mengupdate data yang terbaru, mereka akan rugi sendiri. Apalagi muridnya tambah, tidak diperbaiki datanya, dia akan rugi. Oleh karena itu, salah satu cara, tolong setiap daerah mengingatkan kepada sekolahnya untuk melakukan updating data sekolah. Apakah itu untuk BOS? Apakah itu untuk bantuan ruangan, apakah itu untuk tunjangan profesi guru dan sebagainya, diambil dari data BOS. Itu yang perlu saya ingatkan. Demikian juga yang madrasah. Saya masih berusaha mendapat data dari Kementerian Agama yang paling mutakhir, tapi belum dapat lah. Tapi kalau dari Kemdikbud terus terang aja kami aksesnya lebih mudah. Nah, untuk pembangunan ini dari Kementerian Dikbud itu sebenarnya sejak Pak Anies kita sudah terbuka lagi. Yang sebelumnya sempat 5 tahun itu mataharinya redup di Kemdikbud. Sekarang mataharinya sudah mulai bersinar. Hanya tahun ini memang ada kecelakaan sedikit. Dana yang rencananya untuk bantuan ruang kelas, bantuan USB itu kena potongan, kena potong cukup banyak. Oleh karena itu, bagi yang masih memerlukan, sekolah-sekolah yang memerlukan, tolong didorong untuk ini. Bahkan kami dari SMK itu sudah waktu sebelum dipotong, ini tadi kebetulan Pak Bahrum baru aja keluar, itu sebenarnya dipersiapkan ada bantuan USB unit sekolah baru, itu ada 370 sekolah baru. Yang tersedia dari Pemda itu baru 100, masih banyak. Tapi karena dari Muhammadiyah itu juga dipinta, mau berapa mintanya. Kita ditantang, tapi tolong segera ajukan dengan persyaratan yang misalnya aja SMK itu diminta syaratnya itu. Tanahnya minimal 2 hektar. Dan yang sudah sertifikat yayasan, sertifikat Muhammadiyah. Paling tidak ada bukti sedang diurus sertifikatnya. Itu akan diberikan bantuan. USB. Syaratnya USB itu adalah sekolah baru. Artinya sekolah yang baru sudah ada sekolahnya, tapi masih numpang di sekolah lain. Itu namanya sekolah baru yang belum punya gedung, itu akan diberi bantuan gedung USB. Itu bisa untuk SD, untuk SMP, untuk SMA, SMK. Tetapi saya sudah berusaha, oke deh SMK itu saya minta teman-teman 10 aja. Sampai sekarang itu belum ada yang sanggup untuk menyediakan lahan untuk 10 lokasi itu. Baru dapat berapa Pak? 7 ya? 7 pun baru SMA dan SMK. SMK saja sebenarnya dikasih, kita ada slot 10. Tapi belum ada. Mungkin pada kesempatan ini dalam waktu 1-2 minggu ada informasi masih kita coba untuk kita ajukan. Karena kemarin dipotongnya sudah 150 sendiri gitu. Dari 300, 150, sekarang ada yang belum teralokasi tinggal 50-an. Kita dikasih jatah 10, sampai sekarang belum terpenuhi. Contoh yang sudah kemarin itu dari mana Pak Ko? Bangka Belitung ya. Bangka Belitung itu sudah kita rekod. Kemudian
Cario itu Jawa Barat. Jonggol. Kemudian Ternate sudah daftar. Ada lagi daftar, tapi tanahnya 1 hektar aja nggak ada, ya nggak jadi, nggak bisa. Karena persyaratannya di sana dimintanya begitu. Jadi untuk mencari 10 lokasi aja dari 34 wilayah, itu belum ada itu. Jadi itu maka saya ingatkan. Jadi kalau masih memerlukan bantuan, tolong ya itu dan sekarang ini bantuan-bantuan itu tidak terlalu repot dengan proposal. Proposal sebagai pengingat saja. Karena sekarang itu pertimbangannya, seleksinya itu dari Dapodik. Tambahan ruang kelas itu akan dipenuhi atau tidak, itu dites, dikontrol dari Dapodik, data pokok pendidikannya. Kira-kira itu. Itu adalah tadi masalah monitoring tadi yang perlu dilakukan, demikian juga masalah pelaporannya. Monitoring itu untuk mengetahui bagaimana perkembangannya, kemudian laporan yang ada itu bagaimana kita bisa mengetahui tentang kondisi yang ada di masing-masing daerah. Itulah yang berkaitan dengan masalah program, pelaksanaan sama pelaporan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Harapan kami Bapak Ibu segera menyusun program dan program itu nanti bisa dikoordinasikan dengan kami sehingga kita bisa tahu mana program prioritas yang ada. Kami masih kualitatif yang ada di sini. Sehingga nanti untuk mengisi program-program inilah apa yang bisa kita lakukan. Sementara ini kita masih terus berupaya bagaimana peningkatan kualitas itu terus kita lakukan berkesinambungan. Ibu dan Bapak sekalian, dalam presentasi saya ini juga ada beberapa target-target sasaran yang ada. Tapi nanti ini kan yang bersifat kualitatif, ini adalah rincian dari apa yang saya sampaikan di atas. Sehingga nanti cukup untuk dibaca, dipelajari dalam waktu 2 hari ini untuk acuan dan nanti bisa dikonsultasikan. Besok dari materi yang ini setelah sudah digandakan belum ya Pak? Ya, sudah dibagi kan? Bahan ini kan sudah dibagi. Nah dari apa yang bisa Bapak pelajari, besok kan ada diskusi dengan semua pengurus. Jadi semua wakil ketua yang hadir ini dan sekretaris akan diskusi dengan Ibu dan Bapak sekalian untuk membicarakan apa yang bisa kita kembangkan, memantapkan program kita 2015-2020 yang prioritasnya pada tahun 2016 ini. Saya kira demikian Ibu dan Bapak sekalian informasi saya yang berkaitan dengan program kerja Dikdasmen 2015-2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Profesor Baidowi. Tadi paparannya mengenai program kerja Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah selama 5 tahun ke depan. Untuk selanjutnya kami persilahkan sesi tanya jawab dari sayap kiri ada 1 2 ya. 1 dulu Bapak yang lalu selanjutnya. Panitia mungkin minta tolong mic. Maju ke depan Pak, silakan Pak biar bisa didengar oleh seluruh audiens. Mic-nya tolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muazzar Habibi Pak dari NTB, Ketua Majelis. Ada beberapa hal yang saya sampaikan dan pertanyakan. Pertama dari paparan tadi, ada di buku itu ada beberapa kilas pandang tentang sekolah-sekolah unggulan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah saran saya, mungkin kita sekarang juga harus memikirkan klaster-klaster, di mana mungkin
daerah Nusra. Nusra itu berarti Nusa Bali, Bali Nusra gitu, Bali, Nusa Tenggara, dan Nusa NTB dan NTT. Dibikin satu klaster di mana nanti ada satu lembaga pendidikan yang menjadi pilot project. Dan ini kan perlu ini. Ini perlu agar nanti sekolah-sekolah yang lain di PWM yang lain, profesi-profesi yang lain punya motivasi untuk berkembang. Yang keduanya, ada fenomena menarik ini, yaitu JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Yang mayoritas adalah di sana, yang lola itu adalah kader Muhammadiyah. Saya pernah aktif di sana karena sudah ada bau-bau politik, maka saya lebih baik mengurusi majelis Dikdasmen. Fenomenanya adalah mereka begitu progresif, gencar sekali sampai ke bawah. Ya, padahal kelahirannya tidak lebih dari 6-7 tahun yang lalu, tapi menyaingi keberadaan daripada majelis Dikdasmen itu sendiri. Sehingga kita lihat beberapa produk-produk pendidikan JSIT begitu berkembang, dan kita yang di Dikdasmen setback ke belakang. Bahkan di NTB ini ada beberapa yang mati suri, Pak. Karena memang itu tadi, karena andai kata ini diselamatkan dengan klaster-klaster itu tadi, maka akan bangkit kembali menjadi sekolah-sekolah sekolah-sekolah unggulan. Dulu NTB itu salah satunya adalah sekolah Muhammadiyah itu menjadi sekolah favorit, tapi sekarang menjadi yang katanya Pak Anies menjadi museum kan gitu. Tinggal sejarah saja. Nah, bagaimana kiat-kiatnya tadi belum saya lihat di situ, kiat-kiat dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, pertama untuk membuat klaster, yang kedua adalah paling tidak mengejar speed ketinggalan untuk mengkoordinasi kembali agar Dikdasmen ini bangkit kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung. Terima kasih Pak Baidowi dan moderator. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tolong sebutkan nama Pak. Nama saya Abu Hanifah dari PWM Sumatera Selatan atau Sumsel. Dalam rangka peningkatan mutu dan perluasan akses, Pak. Mungkin ini agak keluar, tapi ada hubungan juga dengan peningkatan mutu. Kalau di daerah, Pak, ada beberapa permasalahan. Pertama, tentang sedikitnya, berkurangnya murid di sekolah Muhammadiyah. Walaupun ini alasan klasik, tapi perlu juga kita pikirkan, Pak. Kenapa? Karena pemerintah sekolah negeri itu dibangun di dekat sekolah swasta, terutama Muhammadiyah. Sudah sering diingatkan, masih, Pak. Kita sudah kirim surat. Nah, saya kira dari pusat mungkin dibuat aturan. Bagi sekolah negeri tidak boleh dibangun di dekat sekolah swasta, dan sekolah negeri tidak boleh lagi double shift. Jadi anak-anak yang masih banyak jatah anak-anak itu masuk di sekolah swasta. Itu yang pertama. Yang kedua, bantuan USB dan RKB. Kalau hanya mengharapkan dari Diknas provinsi atau kabupaten kota, swasta itu sangat sedikit, Pak. Mereka lebih banyak di negeri. Nah, mohon dengan Pak Baidowi, karena akses yang sangat kuat, mantan Dirjen Dikdasmen, mantan Sekjen, gimana kalau terjun bebas, Pak, dari pusat? Jadi kita punya kuota di Muhammadiyah itu, setiap provinsi boleh diajukan langsung. Kalau melalui provinsi dan kabupaten kota, Diknas kabupaten kota dan Diknas provinsi sangat susah. Coba kita mumpung matahari bersinar kembali, sekira kita buat terjun bebas seperti kuota yang disebutkan oleh Pak Baidowi tadi. Sangat mendukung AIK Ismubah segera disusun oleh tim. Dan usul yang ketiga adalah perbanyak pelatihan, Pak. Sekali lagi, kalau pelatihan mengharapkan jatah dari Diknas untuk sekolah swasta termasuk Muhammadiyah, baik pelatihan kepala sekolah maupun guru sangat sedikit. Nah, saya kira Dikdasmen pusat
melalui zona-zona yang di Indonesia ini sangat bermanfaat bagi kami di pengelola sekolah Muhammadiyah di daerah-daerah. Saya kira itu Pak, terima kasih. Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Amin Suparman, Ketua Majelis Dikdasmen Daerah Garut. Yang ingin kami tanyakan atau yang ingin kami curhat kepada Bapak, tadi sudah disampaikan masalah isu penting. Kalau di Garut itu merupakan isu penting, masalah pendirian sekolah baru itu. Tapi kami ingin mensitu sedikit masalah yang berkaitan dengan kekurangan siswa baru itu. Di antaranya adalah bahwa sekolah-sekolah negeri itu tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Seperti sekolah negeri sudah ditarget bahwa tidak boleh melebihi satu rombel itu 32 kalau tidak salah, sampai 9 kelas. Tapi itu ternyata kenyataannya terus meledak. Itu yang menjadi kendala di daerah-daerah itu. Itu sudah menjadi rahasia umum, Pak. Begitu pula pendirian sekolah baru. Jadi pendirian sekolah baru itu tidak mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, tanpa ada prinsip pemerataan di mana saja, padahal daerah-daerah yang terpencil juga masih ada untuk pendirian itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah yang berkaitan dengan penandatanganan SK, Pak. Di sini ada kendala sedikit atau ada miskomunikasi dengan induk perserikatan. Dalam artinya bahwa kalau di Garut itu, khusus di Garut, sekolah itu dari tingkat SD sampai SLTA ada 94 sekolah dan 16.000 siswa dan 1.600 guru. Jadi kalau dilimpahkan kepada PDM, bisa kita bayangkan bagaimana sibuknya PDM begitulah. Kalau di Garut, coba kalau kita disiasati membuat SK untuk PDM itu tidak usah seluruhnya, tapi cukup saja secara kolektif ditandatangani oleh PDM, tetapi kutipan-kutipannya ditandatangani oleh majelis. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesan bahwa majelis itu tugasnya hanya merekomendasi saja. Itu juga bagi kami menjadi kendala juga, karena dengan demikian kewibawaan kami kurang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ada sedikit kritik dari guru-guru. Kok kenapa kalau SK wakil kepala sekolah itu ditandatangani oleh Majelis Dikdasmen, tetapi SK guru baik perpanjangan dan sebagainya oleh PDM gitu. Tinggi mana wakil kepala dengan guru itu. Kadang-kadang itu timbul dari guru-guru. Itu juga perlu disikapi oleh kita bersama. Kemudian yang keempat, masalah berkaitan dengan periodisasi. Itu kalau kita mengacu kepada Disdik, itu dua periode itu sudah selesai. Tapi kalau berprestasi bisa dipindahkan kepada yang lain. Kalau sudah 3 periode selesai begitu. Nah di Muhammadiyah bagaimana
ini juga terjadi di Garut itu. Paling banyak di Garut masalahnya karena memang banyak sekolah begitu. Kemudian sedikit dalam mudah-mudahan ini jadi pertimbangan semua. Dalam ketentuan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah ada istilah pendiri gitu. Padahal semua majelis itu pendiri. Semua majelis itu dari pusat sampai cabang itu pendiri. Mohon spesifikan dalam itu bisa dikatakan pendiri saja bukan penyelenggara ya. Dari pusat sampai cabang itu penyelenggara namanya majelis itu. Kalau bisa saya usul dalam ketentuan Majelis PP Muhammadiyah itu tidak dicantumkan penyelenggara tapi cukup pendiri saja supaya lebih spesifik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Ud Kasim dari Sulawesi Selatan, dari pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang sifatnya merupakan saran. Pertama, tadi Pak Ketua Majelis Pusat menyampaikan bahwa dan teman-teman juga ada menyinggung tadi mengenai animo masyarakat menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah. Ada saran Pak, di kabupaten kami ada 56 sekolah Yayasan Muhammadiyah, jumlah siswanya 7.000 lebih. Ada pernyataan orang tua siswa begini Pak Ketua, anak saya lulusan dari Yayasan Muhammadiyah, tapi ketika mendaftar di taruhnya lulus SD, lalu masuk mendaftar di SMP Muhammadiyah, kadang tidak lulus. Lebih ditamakan lulusan dari SD negeri ketimbang dari lulusan dari madrasah Yayasan Muhammadiyah itu. Bagaimana kalau ada kebijakan termasuk di perguruan tinggi? Bagaimana kalau ada kebijakan kita supaya diutamakan lulusan dari sekolah Yayasan Muhammadiyah SMA Madrasah Aliyah itu yang dibina oleh Muhammadiyah diberikan prioritas masuk di perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Tentunya memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini ada kaitannya dengan motivasi orang tua siswa menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ditetapkan bahwa untuk melanjutkan jabatan masa kepala sekolah di Yayasan Muhammadiyah itu ada standar nilai yang ditetapkan. Standar nilai kinerjanya. Ketika kepala sekolah setelah dinilai kinerjanya kemudian memenuhi standar itu setiap tahun dilakukan, maka mohon maaf tidak bisa melanjutkan jabatannya di tahun berikutnya. Bukan menggunakan periode, kalau usulan kami bukan menggunakan periode setiap 5 tahun atau 4 tahun, tetapi setiap tahun dilihat itu kinerjanya. Berdasarkan kinerja, berapa kira-kira standar nilai yang ditetapkan minimal yang harus dicapai. Berikut yang ketiga, laporan ke Pak Ketua dan pengurus pusat bahwa di daerah kami ada satu sekolah Yayasan Muhammadiyah SD. Sekarang ini Pak, siswanya menumpang belajar di masjid. Karena sekolah ini digugat oleh cucu dari pemilik tanah yang sudah mewakafkan tanah itu untuk Muhammadiyah. Bukti wakaf itu ada. Bukti-bukti termasuk pengakuan dari kepala desa sendiri itu ada bahwa tanah itu sudah diwakafkan. Tapi setelah meninggal yang mewakafkan itu digugat oleh cucunya dengan mengajukan bukti yang lain. Sehingga tugas berat kami setelah pulang ini Pak Ketua, kami harus berusaha bagaimana mendekati dan yang menggugat ini punya backing yang kuat dan massa yang besar, sehingga hampir terjadi konflik fisik antara pengurus daerah Muhammadiyah Goa dengan pemilik dan anggota keluarga dari penggugat itu. Jadi sementara ini siswa kami di SD itu harus numpang di masjid, kasihan ini. Mohon petunjuk Pak Ketua yang apa yang harus saya lakukan. Kemudian berikut yang terakhir, di Goa puluhan hektar Pak sekarang tanah yang
sudah diwakafkan ke Muhammadiyah. Kami siap menerima bantuan untuk pendirian sekolah baru USB. Ini besok pun atau selesai kegiatan ini kami siap menyerahkan itu buktinya. Baik di daerah perkotaan kami punya puluhan hektar maupun lebih-lebih dataran tinggi. Ada yang saya usulkan dari Goa, dari Sulawesi Selatan ini, satu SMK pertanian. Karena memang lokasi tanah kami itu kurang lebih 10 hektar, itu wakaf dan ada buktinya, siap untuk dibangun. Saya kira demikian Pak Ketua, dan yang terakhir saya lupa, mohon kiranya diperhatikan bantuan sarana untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kasihan, susah untuk menciptakan sekolah unggul kalau sarana prasarana tidak mendukung. Kira cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu aja yang terakhir yang di Bapak izin dari Papua, Bapak izin dari Papua. Nanti ada sesi lagi habis ini. Bapak satu lagi Pak, mohon maaf Pak. Mohon. Jauh Pak, ini 12 jam naik pesawat Bapak. Mohon maaf Bapak. Ini dari Ambon ini belakang. Dari Papua Bapak, 12 jam naik pesawat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Digdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya Sirojudin Bapak dari Kabupaten Sorong, Papua Barat. Saya merupakan baru di Digdasmen, baru diangkat 2 minggu yang lalu. Di sini setelah saya mengikuti perkembangan yang terjadi, bahwasanya di Kabupaten Sorong itu banyak yang namanya OSJUS Bapak. OSJUS yang sangat berpengaruh sekali bagi pendidikan khususnya di Muhammadiyah. Salah satunya adalah Bosda. Bosda di Kabupaten Sorong adalah tidak boleh memungut biaya sepeser pun bagi sekolah swasta. Sekolah swasta maupun sekolah negeri. Jadi yang menjadi tantangan kami adalah bagaimana untuk menghidupi guru-guru yayasan maupun guru-guru honorer yang ada di sekolah Muhammadiyah. Karena pemerintah daerah itu melarang sama sekali tidak boleh memungut biaya pendidikan. Apabila itu terjadi maka sekolah itu akan ditutup. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, sama kasusnya seperti rekan yang sebelumnya, bahwasanya di Kabupaten Sorong ada sebuah SD ini yang sangat unik, baru berdiri tahun lalu Bapak, masih kelas 1. Alhamdulillah dapat wakaf dari pemerintah desa sebanyak 2 hektar. Yang unik adalah ketua komitenya adalah orang Nasrani. Ketua komitenya Nasrani sampai sekarang, sampai di semester genap sekarang masih numpang di rumah orang Nasrani itu Bapak. Mohon bantunya untuk unit sekolah baru. Saya langsung saja karena tanahnya sudah ada 2 hektar lebih. Namanya SD Rawasugi, distrik Salawati. Yang kedua, di sekolah kami juga selain tidak boleh dipungut biaya, kami harus yang namanya membiayai seluruh amal usaha kami, baik dari TK sampai dengan yang ada di sekolah menengah atas. Hal ini yang membuat pekerjaan PR yang sangat berat bagi Majelis Digdasmen khususnya di Kabupaten Sorong. Kalau di Kota Sorong agak beda. Kota Sorong itu boleh menarik biaya. Namun kalau di Kabupaten Sorong bedanya apa? Bedanya tidak boleh menarik biaya sama sekali, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sehingga masyarakat, orang tua atau guru tidak boleh meminta sedikit pun, walaupun namanya infak, sedekah itu nggak boleh. Itu yang menjadi kami punya masalah. Yang selanjutnya tadi Bapak menyampaikan ada yang namanya unit sekolah baru dan ruang kelas baru untuk sekolah SMK dan SMA. Bagaimana dengan madrasah kami, SMP dan SD kami yang ada di sana? Di Kabupaten Sorong itu ada 20 sekolah SD hingga SMA dan SMK, dan semuanya itu masih siswanya sangat miskin siswa. Jumlahnya paling banyak itu adalah satu kelas 25, paling banyak. Dan yang paling sedikit ada di sekolah SMA Muhammadiyah Aimas, satu kelas isinya 3. Ini yang menjadi, karena pola pikir masyarakat seperti ini. Sekolah di negeri itu gratis, nggak bayar. Sekolah swasta juga nggak bayar, kualitasnya jauh lebih bagus di sekolah negeri dengan biaya yang semua gratis, dengan fasilitas yang semua ada. Sementara di sekolah kami, sekolah di Yayasan Muhammadiyah tidak memiliki
sarana dan prasarana yang memadai. Juga tuntutan selalu tinggi. Dan yang terakhir Bapak, ada kesan bahwasannya di majelis disasmen itu ujung-ujungnya hanya menarik duit, iuran sekolah, iuran siswa, baik siswa baru maupun siswa lama setiap tahunnya. Namun pikiran kepala sekolah dan lain sebagainya, bagaimana, apa sih yang diberikan di Dikdasmen? Selama ini kita juga bingung jadinya. Sekolah nggak boleh narik iuran. Kemudian ke pekerjaan di Dikdasmen tidak ada yang support. Ini yang menjadi tantangan kami di periode yang baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isir, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kami dari Ambon baru 3 orang sampai. Perlu kami menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kami pernah menjadi kepala SMA Muhammadiyah Rekonsiliasi. SMA Muhammadiyah Rekonsiliasi itu berangkat dari ex-konflik Maluku. Pak Apip Hamka ini udah pernah ke sana, Pak Yusuf, Pak Prof Yusuf juga sudah pernah ke, Pak Yunan Yusuf, itu mantan ketua Majelis Dasmen. Bapak Ibu sekalian, pengalaman kami di SMA Muhammadiyah Ambon itu, kebetulan kami pernah mengajar di SMP 2 Pak, di dalam kota. Kita harus petakan dulu. Terkadang siswa kita itu ada yang tahu ngaji, ada yang tidak tahu ngaji. SMA Muhammadiyah itu saya terima siswa tidak tahu ngaji Pak. Waktu penerimaan siswa baru pertama itu guru-guru bahkan menentang saya. Syarat satunya itu mereka tulis, menerima siswa SMA Muhammadiyah syarat utamanya tahu ngaji. Saya bilang mati kita, tidak akan terima siswa. Saya mantan didikan dari Pak Amin Rais Pak. Selaku majelis tarjih zaman tahun 90-an beliau kasih materi buat kami. Ini merupakan bagian dari strategi dakwah. Sehingga saya taruh tidak boleh menerima, tidak boleh itu dihapus cantumkannya. Saya bilang bagaimana kita ikan belum masuk kita udah taruh jaring yang mata halus. Tidak bisa dong. Mereka masuk dulu. Alhamdulillah Pak, saya suruh panggil guru Ismubah. Waktu itu kita masih Ismubah, Al-Islam ke Muhammadiyah Nol Sarab. Anda punya tugas ini apa? 1, inventaris anak-anak yang tidak tahu mengaji. Saya beli dan dapat tahu, kurang lebih ada sekitar 50-an anak yang tidak tahu ngaji, tidak tahu salat. Itu tugas kamu. Maka belilah metode Iqra, alhamdulillah. 3 bulan berikutnya sudah tahu ngaji Pak. Seperti itu, contoh seperti itu yang kami lakukan. Jadi strategi ini yang perlu kita baca. Yang berikutnya yang terjadi di kami, khususnya di Maluku, SMA Muhammadiyah sebagai bagian dari SMA contoh rekonsiliasi di Maluku. Waktu itu kita bekerja sama dengan bantuan dari UNDP. Kita mendatangkan teman-teman guru dari Kristen itu kurang lebih sekitar 10. Dan kami dari Muhammadiyah itu kurang lebih ada sekitar 12. Dan alhamdulillah hasil itu kita kembali menjadi ikon contoh rekonsiliasi. Kami ditantang, bahkan dikejar-kejar, ditodong, bahkan mau dibunuh waktu itu. Kami bilang begini, kami kalau tidak melibatkan teman-teman dari Kristen, begitu terjadi konflik eksodus guru-guru dari daerah Jawa, Sumatera, baik itu pada tataran otonomi nasional atau sentralisasi, itu sebagian besar guru kawasan barat itu hampirnya ke sana. Begitu terjadinya konflik itu sebagian besar hilang. Akibatnya yang tinggal itu ada teman-teman guru Kristen. Saya bilang kalau Anda ini berperang sampai mati, kita ini muslim akan bodoh terus kayak begini. Dan mereka itu mendukung. Oke, kalau begitu tidak ada punya alal maksud lain. Tidak, saya bilang cuma saya ingin untuk mengembangkan mutu dan pendidikan anak-anak muslim. Dan mereka terima, alhamdulillah. Yang berikutnya Pak Badawi, kami ingin menyampaikan begitu mekarnya Provinsi Maluku Utara, sisa amal usaha kita itu kurang lebih sekitar 46. Itu data yang sementara ini kita himpun. Hampir sebagian besar amal usaha kita itu kita punya SMK kurang lebih ada sekitar 4. Kemudian yang sisanya itu adalah SMP maupun SD. Ada beberapa SMA, terutama ada satu SMA di SMA Limboro itu membutuhkan tambahan ruang kelas. Berikutnya yang kami ingin menyampaikan adalah dari sisi tata kelola Pak. Ini stressing sekali kita perlu sampaikan buat Bapak bahwa satu, apa yang tadi disampaikan oleh teman kami menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak, ini harus jelas. Pengelola untuk SMA, SMK tataran pada level sekolah menengah, kalau bisa itu di kewenangan penuhnya itu ada pada Majelis Dikdasmen wilayah.
Sementara untuk SD dan SMP itu berada pada tataran wilayah kabupaten kota. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Yang terjadi justru ada sekolah-sekolah kami itu dimasuki oleh orang luar tanpa mengetuk pintu berdasarkan SK dari Bupati Wali Kota. Mereka mengangkat kepala-kepala sekolahnya itu dengan kewenangan mereka, itu dengan semau mereka, Pak. Kami pernah menolak, waktu itu sebetulnya saya selain kepala sekolah, saya wakil sekretaris Majelis Dikdasmen, sekarang ketua Majelis Dikdasmen, Pak. Waktu itu kami menolak disebabkan karena ada SD Muhammadiyah Amaholu di Seram bagian barat, itu dimasuki oleh orang NU, mereka masuk. Tanpa kita tahu, Pak, kami buat kebijakan untuk menolak. Dan Departemen Agama waktu itu kabupaten mengancam bahwa kita tidak akan memberikan bantuan, tidak apa-apa. Tapi dimasuki rumah kita, diobok-obokin, kita tidak tahu. Begitu selesai mereka lagi masuk, Pak. Utus lagi dari Departemen Agama orang NU yang kelola amal usaha Muhammadiyah. Ini kenapa terjadi? Justru karena kewenangan pengelolaannya itu yang tidak jelas, Pak. Yang ketiga, kami mendukung sekali ISMUWA atau AIK itu harus dikembangkan karena itu ciri khas kita. Anak-anak kita sekarang itu sudah rajin mengaji, sudah bagus, Pak. Tapi ciri khas Muhammadiyah untuk memberikan yang terbaik kepada mereka itu kita kalah sama sekali. Ciri khas kita itu kita kalah dengan teman-teman yang sekarang itu kalau saya mau bilang trennya itu presentasi dari partai PKS itu, Pak. Mereka punya kegiatan amal usaha itu luar biasa besar. Kita kalah sama sekali. Identitas pengembangannya itu justru pada AIK kalau nggak salah. Seperti itu, Pak. Nah, yang berikutnya kami ingin menyampaikan informasi berikut, Pak. Ada satu kebijakan yang kebetulan saya SMK, bukan SMK Muhammadiyah, saya kepala SMK Al-Watan, tapi dikelola oleh teman-teman SMK, teman-teman dari Muhammadiyah juga, Pak. Nah, yang terjadi justru kami dapat informasi yang sempat kami co-workshop, siswa yang di bawah 100 itu tidak diberikan bantuan untuk SMK. Siswa yang di bawah 100 itu tidak diberikan bantuan dengan asumsi ketika nanti diberikan bantuan insya Allah satu ketika dia mati semua, mati suri bahkan hilang, Pak. Ini mohon adanya perlakuan, perbedaan. Kalau di Pulau Jawa tidak ada masalah. Kalau kami di daerah Maluku itu satu desa satu SMA, Pak. Kenapa satu desa satu SMA? Terjadi konflik antara kampung itu sudah. Anak-anak kita tidak bisa sekolah lagi. Itu baku pukul rame sudah, Pak. Hancur-hancuran sudah itu. Maka tidak mungkin satu sekolah itu akan ada 100 siswa. Tidak mungkin. Satu sekolah jumlah siswanya taruh kampung itu sekitar 1000 orang, ya sudah. 50 anak yang sekolah di situ. Sampai mati dia tidak akan bantuan. Kalau itu kebijakan yang kita dengan itu. Yang kedua, ada kebijakan dari Diknas yang kemungkinan besar itu akan merugikan kami di wilayah Maluku terutama. Di daerah-daerah kepulauan. Dengan sistem PPG yang akan nanti diterapkan. Kalau itu guru-guru kita dikeluarkan khususnya untuk mengambil pendidikan sampai 6 bulan, alhamdulillah, Pak. Kembali itu siswa pada bodoh semua, Pak. Karena daerah kepulauan. Pusing, apalagi Papua. Papua itu datangkan teman-teman dari rumah untuk datang sekolah anak-anak didik. Kalau mereka ikut PPG juga habis juga, Pak. Seperti itu. Mohon ini kemudian di Dikdasmen kami minta nanti akan komunikasi dengan Bapak terutama bagi SMK guru-guru produktif itu hampir sama sekali dari sisi kualitas maupun kuantitas itu kurang sama sekali, Pak. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kami sampaikan terakhir sekedar informasi bahwa baru saja seminggu yang lalu kami diberkahi 20 hektar tanah oleh satu desa komplit namanya Desa Wakal. Itu untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah dan Rumah Sakit Muhammadiyah di Maluku. Sudah ini akan kita komunikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Ada 6 penanggap penanya dan tanggapan. Masukan saran untuk perbaikan pendidikan Muhammadiyah. Jadi yang pertama Bapak dari NTB tadi yang menyangkut masalah pengalaman tadi loh. Dulu ada sekolah favorit, sekarang malah jadi kekurangan murid. Jadi yang harus kita evaluasi sebenarnya tadi juga banyak masukan-masukan. Kita kan bisa belajar kalau di CSIT-nya itu sendiri kan justru muridnya jadi meningkat.
strategi-strategi yang positif itulah yang harusnya kita adopt. Kami dari Majelis Dikdasmen sebenarnya sudah pernah mengedarkan buku best practice gitu loh. Contoh-contoh sekolah yang sukses untuk diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Tapi ternyata buku yang ada pun belum menjadi virus untuk meningkatkan manajemen sekolah di tempat lain. Oleh karena itu saya kira pertemuan-pertemuan semacam ini memang sangat penting sekali. Ibu dan Bapak sekalian, kaitannya dengan sekolah yang kekurangan murid mungkin kita harus berpikir yang positif saja. Banyak orang tua menyekolahkan anaknya itu pada sekolah yang berkualitas gitu loh. Maka kita perlu introspeksi. Kalau sekolah kita itu kekurangan murid berarti kurang mendapatkan perhatian orang tua terhadap murid itu, terhadap sekolah itu. Artinya mungkin karena kualitasnya dianggap tidak sesuai dengan tuntutan orang tua gitu. Tetapi yang perlu kita lihat, kita juga punya contoh sekolah-sekolah Muhammadiyah itu yang sudah nolak murid gitu loh. Justru sudah pada inden, sudah pesan-pesan dulu setahun sebelumnya, sudah pesan supaya menjadi murid itu gitu loh. Saya punya beberapa contoh yang di Jawa ada, yang di luar Jawa ada, yang sekolah itu sudah menolak murid. Karena apa kuncinya? Karena kualitas. Oleh karena itu dalam program kerja ini yang saya ajak Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana caranya kita itu belajar dari pengalaman yang ada itu, memperbaiki kekurangan-kekurangan itu untuk menjadi lebih baik. Yang dulu favorit sudah menikmati dengan kefavoritannya, tahu-tahu yang lain lebih pesat peningkatan mutunya, di sini masih manajemennya biasa-biasa saja. Tidak melakukan perubahan strategi untuk membangun, untuk peningkatan mutu. Oleh karena itu, saya mengajak Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana kita itu membangun jaringan, kita berkolaborasi, kita berkoordinasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di daerah-daerah kita. Supaya mereka tidak kekurangan murid. Tadi yang kita lakukan kan, yang kita sikapi, kita kan menyalahkannya orang lain gitu loh. Tapi kita kurang menyadari bagaimana usaha yang harus kita lakukan gitu. Oleh karena itu saya sarankan sebelum kita menyalahkan orang lain, pemerintah bangun sekolah dekat sekolah swasta. Tapi yang di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berkualitas tadi, di dekat sekolah negeri, justru sekolah negerinya kurang murid. Larinya pada sekolah Muhammadiyah. Itu sekolah yang bagus. Maka kita harus mencari penyebabnya tadi. Jadi penyebabnya itu jangan introspeksi dulu gitu loh. Kita perbaiki diri kita supaya kita menjadi bagus. Itu yang pertama, kaitannya dengan tadi kita bisa aja membentuk klaster atau kita memperbaiki manajemen sekolah, kita perlu gotong royong untuk memperbaiki, itu bisa saja. Tapi kembali introspeksi untuk memperbaiki tata kelola sekolah itu untuk memberi layanan terbaik menjadi berkualitas. Kemudian Pak Abu Hanifah juga tadi juga menyinggung masalah kekurangan murid. Kalau saya mensikapinya, ya selain pemerintah melakukan seperti itu kan kita juga harus memperbaiki diri gitu loh. Memang meningkatkan mutu tidak bisa seperti orang membalik tangan. Tapi harus ada langkah konkretnya. Langkah konkret untuk perbaikan itu apa yang bisa dilakukan? Disiplin paling tidak, sekolahnya bersih, menarik. Nah kan kita punya satu keunggulan, ismubanya ditingkatkan. Ini menjadi kebutuhan masyarakat karena masalah karakter, tadi juga disinggung oleh Pak Anies,
karakter itu memang sangat penting. Yang dulu ada budi pekerti, tapi kita sendiri Muhammadiyah kan punya ismuba. Kalau ismuba itu tidak sekedar untuk dimengerti, tapi bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi latihan, pendidikan karakter itu harus dengan latihan, dilatih, dipraktekkan. Bagaimana pendidikan karakter ismuba di Muhammadiyah itu bisa dipraktekkan sehingga menarik orang tua. Jadi kalau sudah mereka itu tertarik menyenangi sekolah itu ya muridnya akan menjadi banyak. Jadi kita tidak sekedar untuk minta pada pemerintah, kami dari pusat sudah berupaya. Tapi yang namanya otonomi daerah, pemerintah daerah itu memang sudah tidak bisa diintervensi dari mana-mana gitu loh. Kembali bagaimana majelis dikdasmen daerah itu proaktif, komunikasi lah. Jadi kita tidak hanya melihat dari luar apa yang dilakukan pemerintah daerah, tapi bagaimana masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu melakukan komunikasi dengan dinas pendidikan setempat supaya pendekatan-pendekatan era otonomi itu bisa betul-betul dilakukan dan bisa mengurangi kendala-kendala pada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah tadi misalkan aja kalau sekolah-sekolah yang dibangun tadi ya, ada aturan-aturan mereka sendiri yang di negeri tetap jalan aja. Maka caranya, strategi yang bisa kita lakukan yaitu kualitas layanan pendidikan Muhammadiyah yang harus menjadi kunci. Nah saya juga tadi ada usul Pak Abu Hanifah ya, perbanyak pelatihannya, ya silakan. Saya mendorong setiap daerah itu melakukan kegiatan pelatihan. Dari pusat memang kita, dari pusat itu tidak langsung karena keterbatasan juga, kita melakukan pelatihan itu manajemen kepala sekolah itu. Maka pelatihan gurunya monggo di tingkat wilayah dan tingkat kabupaten kota. Kami yang akan terus berupaya manajemen kepala sekolah yang akan kita kembangkan. Jadi perlu ada pembagian tugas kita semua. Kemudian Pak Amin dari Garut, memang pengalaman saya Pak, selama 5 tahun ternyata Garut memegang peringkat 1 dalam permasalahan sekolah Muhammadiyah itu. Termasuk pondok pesantrennya juga. Tapi alhamdulillah permasalahan yang ada di sana itu kita selesaikan dengan komunikasi. Kita perlu ada komunikasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada tadi. Oleh karena itu tadi masalah kekurangan siswa tadi saya kembali ya kita harus introspeksi. Kenapa kurang? Karena kualitasnya mungkin karena IK-nya juga tidak jalan sehingga kita perlu ya secara bersama-sama mengembangkan itu dan akhirnya menjadi sekolah yang bagus. Nah, memang membuat semua menjadi bagus tidak mudah. Maka bagaimana caranya setiap daerah PDM itu punya sekolah-sekolah rujukan gitu. Ada sekolah rujukannya. Nah, sekolah rujukan. Kemudian bagaimana sekolah yang sudah bagus bisa membantu yang kurang secara bertahap gitu loh. Nah itulah nanti bisa meningkatkan kualitas. Yang menyangkut masalah SK mungkin nanti kita diskusikan sendiri. Karena ketika kita membuat ketentuan tentang kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah sudah banyak kita ketentuan yang ada itu perlu nanti kita lihat lagi, terutama dalam perpanjangan yang lebih dari 2 kali. Tetapi pada Rakernas ini yang ingin kita mantapkan yaitu pengelolaan tentang tenaga kependidikannya Pak. Termasuk tadi kalau guru yang mengangkat PDM. Nah, maka kita kan belum punya aturannya. Belum ada ketentuannya. Ini yang sedang kita susun. Maka sebaiknya apakah nanti itu kegiatan dari PDM-nya atau dari majelisnya. Itu yang perlu kita diskusikan. Pak Nasir, tadi
Tadi juga masalah animo, kemudian masalah kebijakan, apakah nanti itu sebenarnya internal aja itu. Bahwa tiap sekolah itu bisa membuat kriteria, memprioritaskan lah. Maka itulah perlu ada kebijakan daerah itu. Maka tadi kan rumusan kebijakan daerah itu dibicarakan, nanti diberlakukan di sekolah itu. Jadi tidak harus dari pusat. Namun kalau nanti diperlukan ya kita diskusikan aja, kita bahas bersama bagaimana yang terbaik untuk mengatur masalah tidak hanya pengelolaan tenaga kependidikan tapi juga pengelolaan siswanya gitu. Kemudian tadi ada tanah yang ini supaya nanti dicatat Pak Sungkowo bahwa dari Goa tadi ada tanah yang cuman harus dilihat kajian-kajiannya, siswanya itu kira-kira animonya ada atau tidak, dibangun enggak ada muridnya, nanti kan juga harus sekolah apa yang cocok, apa SMA atau SMK atau apa yang perlu dilakukan. Kalau bantuan-bantuan dari Dikbud itu sebenarnya tadi juga disinggung, bantuan itu supaya terjun dari pusat. Banyak Pak, dari pusat sudah banyak itu. Saya menginventarisir bantuan ruang kelas baru dari pusat SMP, setiap tahunnya itu tidak kurang dari 100 sekolah. Banyak itu. SD juga ada, cuman untuk USB SD ini tahun ini sudah habis gitu loh. Tapi kalau USB untuk SMP kemarin masih ada, tapi mudah-mudahan belum ke SMP juga habis juga. SMP SMA habis, tinggal SMK lah. Karena terlambat ini saya itu sudah kontak dengan daerah itu sejak 3 bulan yang lalu gitu loh. Sudah 3 bulan yang lalu kita itu sudah mengharapkan usul-usul dari daerah itu, tapi belum ada respon. Tadi susah untuk dapat ininya. Kemudian yang dari Sorong, dari Papua. Ya mungkin ini Pak, perlu adanya audiens sudah dari Muhammadiyah. Karena kalau sekolah swasta itu kan yang membiayai, kalau membiayai itu kan dari masyarakat juga itu. Kalau bos itu kan bantuan operasional. Jadi biaya pendidikan itu kan untuk investasi, bangun, untuk operasional sekolah itu ada sendiri. Tapi kan perlu ada operasional itu, ada yang operasional yang personal dan non personal. Kalau personal kan pemerintah nggak ngasih. Maka itu ya dari sumbangan, itu yang perlu dijelaskan kepada pemerintah daerahnya, kepada dinasnya. Kalau perlu ya, kalau ada anggota dewan yang berpihak pada Muhammadiyah, itu yang disuruh ngomong ke bupatinya, maka komunikasi. Karena beliau mempolitisasi pendidikan, maka harus pandai-pandai lah. Nah, yang saya tahu bantuan-bantuan itu, RKB, USB itu yang banyak memang dari Dikbud, dari Kementerian Agama ada, baru kabarnya gitu. Karena fisiknya itu belum banyak, belum banyak itu, karena mazhabnya berbeda di sana. Kemudian terima kasih Pak dari Ambon tadi, banyak sekali masukan-masukan inspiratif dan polisi-polisi yang sudah dilakukan. Memang kita membangun itu, melaksanakan pendidikan tidak cukup dengan mau kita saja, tapi kita harus melihat kondisi daerah yang harus kita sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu masukannya terima kasih. Tentang PPG Pak, PPG itu memang sudah disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Tapi kebijakan dari Pak Anies, Pak Mendikbud, bahwa PPG itu ditunda, tidak jadi dilaksanakan. Dan untuk sertifikasi guru itu nanti tetap dilakukan dengan PLPG. Jadi tidak jadi PPG yang selama 6 bulan itu. Saya kira itu yang guru dalam jabatan. Tapi kalau PPG prajabatan itu masih jalan karena mereka belum sebagai guru.
Saya kira demikian yang perlu kami tanggapi, mudah-mudahan manfaatnya, dan nanti masih ada